Alhamdulillah, kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama belajar mengenal baginda agar kita semakin dekat, semakin cinta, semakin mudah untuk mengikuti. Kita sudah sampai kepada Ad-Darsur Rabi' Asyar. Pelajaran yang ke-14. Ad-Da'watu Sirra. Mengajak kepada kebaikan dengan sembunyi, dengan sir. Bada'a an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bid-da'wati. Nabi memulai dakwahnya adalah sirran, dengan sembunyi. Lamma nazala alaihi, tatkala turun firman Allah, ya ayyuhal muddathir. Ya ayyuhal muddathir. Wahai hamba yang berselimut. Kum fa'angdir. Bangkit. Bangunlah. Angdir, berikan peringatan. Berdakwahlah. Rabbaka fakabbir. Dan agungkan Tuhan. Wathiyabaka fatahhir. Sucikan pakaianmu. Warjaza fahjur. Jauhilah hal yang tidak baik. Kekotoran. Di sini masalah dakwah sir. Dakwah sembunyi yang itu pada akhirnya menjadi manhaj, cara dakwah umat. Pertimbangan-pertimbangan strategi dakwah harus diberlakukan. Artinya di saat kita mengajak orang pun pada akhirnya harus menggunakan, biarpun semuanya karena Allah. Tidak boleh mentang-mentang karena Allah pasti ditolong oleh Allah. Oh ini, tapi nggak pakai aturan, nggak pakai cara, nggak pakai strategi, tidak. Harus ada strategi, harus ada cara. Dan baginda Nabi waktu itu setelah kisah beliau mendapatkan wahyu, kemudian setelah itu diperintahkan untuk menyampaikan pesan kebenaran. Dimulai dari siapa? Dari orang-orang dekat yang bersama beliau. Dan nanti pada akhirnya orang pertama kali yang masuk Islam adalah Sayyidat Khadijah Al-Kubra. Kemudian dari orang laki-laki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Seperti akan disebutkan nanti. Jadi yang didakwai adalah orang yang ada di sekitarnya terlebih dahulu. Dan dalam dakwah hari ini pun juga seperti itu. Jangan sampai kita terlena, lupa menyeru orang yang jauh di sana. Tapi ada orang yang dekat dengan kita, lupa kita tidak menyeru mereka. Dari orang yang ada di rumah kita, keluarga kita. Termasuk orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Jika kita punya perusahaan, ya karyawan kita. Kalau di rumah kita, pembantu di rumah kita. Karena mereka adalah umat baginda Nabi Muhammad SAW. Sering orang terlena. Bisa menyeru ke sana kemari, tapi lupa bahwa ada orang-orang dekat yang harus mendapatkan seruan yang lebih dahulu. Akan tapi ada kalanya, tapi ada contoh juga. Ada orang dekat dengan baginda Nabi secara kekerabatan, tapi menjadi musuhnya, Abu Lahab. Artinya model semacam ini, kalau ternyata ada orang yang di dalam dakwahnya itu ternyata tantangan yang paling berat dari keluarga atau orang dekatnya, Nabi pun sudah menjadi contoh. Dan kalau diamati bahwa Abu Lahab itu jauh, bahkan musuhi baginda. Dan ternyata ya ini laki-laki ini begitu pentingnya peran pasangan itu. Yang paling
berpengaruh kepada Abu Lahab itu adalah istrinya. Jadi istrinya itu yang menjadikan Abu Lahab itu jadi berbeda dengan yang lainnya. Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas, bahkan Abu Thalib sendiri yang terlihat belum sempat masuk Islam, terlihat ya, kan kemarin sudah kita jelaskan bahwa hatinya, bahkan kalimat-kalimat syair-syairnya itu adalah menunjukkan kalau Abu Thalib adalah beriman. Abu Thalib membela, tapi Abu Lahab tidak. Ternyata peran di belakangnya istri. Istrinya yang selalu mempengaruhi. Maka peran penting sekali wahai kaum pria, jika mencari pasangan, harus pasangan bisa mendukung. Bisa membantu untuk menjadi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya, peran pasangan. Sebab cara mempengaruhinya tidak pakai ceramah, tapi pakai bisikan halus. Bisikan halus dahsyat. Ini. Dan Abu Lahab itu yang disebutkan dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tabb ma'aghna anhu mahluhu wa makasab. Saya selana rong dzata lahabi wa mar'atuhu hammalatal hatab. Disebutkan istrinya yang akan membawa kayu bakarnya nanti. Istrinya disebut juga di situ di ayat tersebut. Istrinya yang mempengaruhi Abu Lahab disebutkan juga di ayat tersebut. Hammalatal hatab. Nah, jadi kalau ada orang tiba-tiba dari keluarganya, ada yang susah dan sebagainya, ada contohnya Baginda, bahkan paman beliau sendiri, yaitu Abu Lahab. Padahal semula Abu Lahab itu adalah sempat senang di saat mendengar berita bahwasanya keponakan beliau lahir. Sempat senang waktu mendapatkan kabar dari budaknya bahwasanya ada anak laki-laki yang lahir dari adiknya Sayyid Abdullah. Baik, kemudian pada ahla baitihi, yang diajak adalah keluarganya terlebih dahulu. Wa man yathiqu bihi min asdiqai, dan yang dipercaya dari asdiqa, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya. Kemudian alladzina ya'taqiduna sidqahu, yang mempercayai tentang kebenarannya. Jadi dari awal dakwah sudah ada memang beberapa orang yang terlihat ada tanda-tanda bahwasanya mereka itu adalah percaya betul kepada baginda Nabi, mengikuti Nabi, sehingga diseru oleh baginda Nabi SAW dan langsung menyambut seruan beliau. Da'ahum ila ibadatillahi wahdah. Baginda mengajak mereka untuk menyembah Allah, Zat yang Maha Tunggal. Zat yang Maha Tunggal. Warra'fati bin nasi. Dan ini termasuk seruan yang paling tampak pada baginda Nabi, Ra'fah bin nas. Itu juga strategi sebetulnya. Tunjukkan, tampakkan bahwasanya agama yang dibawa oleh baginda Nabi agama penuh kasih. Ra'fah itu kasih sayang. Semua orang rindu kasih sayang. Sehingga kalau mengerti bahwasanya agama ini mengajarkan agama kasih sayang, orang pun terpesona karena semua dari kita perlu kasih sayang. Ra'fah, agama kasih sayang, bin nasi, kepada sesama manusia. Wal ittihad, untuk mengajak bersatu di tengah-tengah masyarakat yang sering berantem, bermusuhan. Orang-orang Quraisy khususnya bermusuhan. Bahkan kemarin disebutkan peperangan terjadi karena sebab yang sangat sepele. Wa tarkil harb, dan mengajak menghindari peperangan. Baginda mengajak menghindari peperangan. Wa qad bada'a bid-da'wati, memulai dakwah sirran, sembunyi, khaufan min mufaja'atin nasi bi amrin, karena tidak ingin membuat orang kaget lalu malah menjadikan langkahnya berat. Jadi strateginya begitu. Jadi kalau belum apa-apa sudah membuat gebiar, jangan malah menjadikan orang memusuhinya. Sehingga dakwah menjadi semakin sulit.
Bi amrin lam ya'rifu, tidak ingin mengagetkan orang dengan sesuatu yang mereka tidak pernah mengenalnya, tidak pernah terbiasa. Wa lam yasma'u bihi akhirnya, dan tidak akan mendengar pada akhirnya. Khulasah kesimpulannya, bada'ad da'watu sirran. Dakwah itu dimulai dengan sembunyi, dengan sir. Wa da'a qurabatahu, dimulai dari keluarganya. Nah, wa alahu ila tauhidi, membawanya, yakni qarabati wa bada ad-da'watu sirrun fada'a qarabatahu. Naam. Wa alahu, dan keluarganya. Ila tauhidi, untuk mengesahkan Allah, untuk mempercayai hanya Tuhan itu, ya Tuhan hanya Tuhan Allah Maha Tunggal. Wal itilafi, untuk damai, bersatu, tidak terpecah belah, berrifqi, berlemah lembut, bidu'afai, dengan orang-orang lemah. Ini adalah permulaan dakwah baginda Nabi SAW di saat berada di Mekah, di awal-awal beliau berdakwah. Hingga sampai nanti pada akhirnya mendapatkan perintah untuk berdakwah dengan terang-terangan. Ad-Darsul Khamis Asyar, pelajaran ke-15, awalul mu'minin. Dari seruan dakwah itu membuahkan hasil. Awalul mu'minina, pertama kali orang yang beriman. Awalu man amana bi, orang pertama kali iman kepada baginda Nabi SAW minan nisa'i, dari kaum wanita adalah Khadijah, Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Wa kana ta'taqidu, Sayyidah Khadijah itu mempercayai sidqa risalati, kebenaran risalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lima dhahara laha, karena telah tampak dari kepada Siti Khadijah telah tampak minal alamati, tanda-tanda ad-dalati, yang menunjukkan ala nubuwati, bahwa baginda Nabi Muhammad adalah seorang nabi, mundu safratihi, mulai dari bepergiannya, ma'a khadimiha, dengan pembantunya Sayyidah Khadijah yang bernama Maisarah. Wa awwalu man amana bihi minar rijali, adapun dari kaum bapak-bapak, pertama kali yang masuk Islam, yang beriman adalah Abu Bakrin. Sayyidina Abu Bakar. Beliau adalah orang yang sangat dermawan. As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Adapun gelar As-Siddiq diperoleh nanti dalam kisah Isra Mi'raj. Wa kana sadiqahu qabla ba'thihi. Jadi antara baginda Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memang sudah dekat dari dulu. Dari sahabat yang dekat dari dulu. Sebelum Nabi diutus menjadi utusan Allah. Walam ya'had alaihi kadiban. Dan Sayyidina Abu Bakar tidak pernah menemukan dari baginda Nabi dusta sekecil apapun. Kemudian Zaid bin Harithah, dari budak ada Zaid bin Harithah yang akhirnya dimerdekakan. Wa kana mamlukan Nabi, ini adalah budaknya baginda Nabi, fa'ataqahu, yang akhirnya dimerdekakan. Zaid bin Harithah. Wa awwalu man amana bihi minas sibyani Ali. Pertama kali, orang pertama yang beriman dari anak-anak kecil adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wakana, dan Sayyidina Ali di sini katakan Rabi'ur Rasul, ibnu Ammir Rasul. Tidak tahu, mungkin ada yang tahu bagaimana kok Rabib. Rabib anak tiri. Ibnu Ammir Rasul. Mungkin di sana ada hubungan lainnya. Ibnu Ammi. Bukan Rabib. Kalau Rabib itu anak tiri. Sayyidina Ali anak tirinya Nabi. Adapun yang pasti adalah Ibnu Ammihi. Ibnu Ammir Rasul. Anak pamannya baginda Nabi SAW. Karena Sayyidina Ali adalah anaknya Abu Thalib. Yang merawat baginda Nabi SAW. Wa qad da'a Abu Bakrin man yuhibbuhu wa yuhibbunah.
Adapun Abu Bakar sudah mulai mengajak orang yang Sayyidina Abu Bakar kenal dan cinta, dan orang yang mencintai Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Fajabahu jam'un kathirun, mulai ada yang mengikuti dari jam'un kathirun. Akhirnya sudah mulai banyak orang yang mengikuti. Minhum Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman termasuk orang yang masuk Islam di awal-awal. Thalithul Khulafa'ir Rasyidin, orang yang ketiga dari para Khulafa'ur Rasyidin. Nanti ada Khulafa'ur Rasyidin, Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Zubair bin Al-Awwam, dan juga Sayyidina Zubair bin Awam adalah termasuk orang-orang pertama yang masuk Islam. Jadi begitu gambarannya adalah dakwah Nabi luar biasa dahsyat. Dan nanti ada tantangannya. Nabi diganggu, kemudian bermacam-macam, sampai nanti Nabi diboikot, tidak boleh berinteraksi dengan, transaksi dengan orang-orang yang ada di Mekah, sehingga pengikut baginda Nabi nanti akan ada berita kelaparan sampai makan daun-daun kering dan sebagainya, kulit-kulit yang sudah mengeras dilembutkan untuk bisa dimakan dan seterusnya. Jadi penuh perjuangan, dan Nabi menjalani itu tugas sebagai seorang Nabi. Nah, ini ada wa awwalu man amana bihi Sayyidatu Khadijah. Pertama kali beriman Sayyidati Khadijah, wa Abu Bakr As-Siddiq, Sayyidina Bakar Siddiq, wa Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tsumma Abu Bakar ashabahu, kemudian Abu Bakar mengajak sahabat-sahabatnya. Ka Uthman bin Affan, seperti Uthman bin Affan, wa Zubair bin Al-Awwam, kemudian Zubair bin Awam, fa amanu, dan mereka beriman. Nah, setelah itu cukup lama. Dakwah dengan sembunyi cukup lama. Makanya jangan, strategi perlu disusun dalam berdakwah itu. Menjajaki. Maka kalau dalam berdakwah itu kan melihat keadaan masyarakat itu penting. Jangan sampai kita datang malah menjadi musuh bagi mereka. Dan jangan menyakiti mereka. Jangan mencaci mereka. Ad-Dars As-Sadis Ashar, pelajaran yang 16, ad-da'watu jahron. Baru setelah itu baru dakwah terang-terangan. Istamarat ad-da'watu as-sirriyatu, berlangsung dakwah sembunyi Nabi ketiga sebentar ternyata. Thalatha sanawatin, 3 tahun. Subhanallah, 3 tahun sembunyi-sembunyi. Bahkan kisahnya, bahkan sembunyi-sembunyi itu, di saat ingin beribadah, menjalankan ibadah, itu pergi ke Syi'ib, ke gang-gang, apa kalau di bukit itu, di Syi'ib itu, ada jalan-jalan di bukit-bukit itu, atau perkampungan jauh di bukit-bukit itu Syi'ib. Jadi ke tempat yang sekiranya kampung yang aman beribadah. Sampai seperti itu. Bayangkan begitu beratnya, sehingga nanti orang yang awal-awal berdakwah seperti itu, awal-awal menyambut tentu makomnya sangat tinggi, tidak bisa dibanding dengan yang setelahnya. Sehingga orang-orang mulia mereka, as-sabiqunal awwalun, itu adalah orang-orang dahsyat, orang-orang hebat. Makanya nanti, ini kebetulan masalah sejarah, ada orang berupaya untuk merubah sejarah. Yang tujuannya adalah untuk meruntuhkan kemuliaan para sahabat Nabi, termasuk kemarin kita sebutkan ingin merubah umur Sayyidah Khadijah. Itu satu rentetan, satu paket. Diantaranya adalah Sayyidina Abu Bakar itu dekat dengan baginda Nabi, dikatakan hanya untuk mendapatkan tahta, bersekongkol dengan Sayyidina Umar bin Khattab untuk mendapatkan tahta yang memang dimiliki oleh baginda Nabi SAW, kejayaan baginda Nabi. Itu disebutkan dalam satu buku. Dan kita sekarang sebenarnya buku itu masih ada. Jadi orang ingin memalsukan sejarah, tapi dengan bermacam-macam cara. Dan seolah-olah masuk akal waktu itu. Kita membaca, oh dahsyat banget masuk akal. Giliran ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq diceritakan, termasuk Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, Umar adalah orang-orang yang tidak duduk dengan Nabi kecuali hanya karena ingin pangkat dan tahta. Kalau seorang anak kecil membaca sejarah Nabi kayak begini. Oh Nabi, ini kan Nabi dalam keadaan fakir.
tahta apa saat ini? Abu Bakar sudah menerimanya. Sayyidina Abu Bakar sudah dekat. Apakah tampak Nabi sebagai seorang raja? Apakah tampak Nabi punya? Ini adalah awal-awal dakwah. Yang bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan kekayaannya pun habis. Mana tahta yang dicari? Yang membawa Sayyidina Abu Bakar adalah iman, bukan rindu kepada tahta. Bukan rindu kepada tahta, tapi imannya yang kuat. Jadi waktu masuk Islam, Sayyidina Abu Bakar baginda Nabi adalah belum ada pengikutnya. Yang ada hanya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Baru Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, 2-3 orang. Lalu ada orang berkata setelah itu apa? Karena tahta. Ya, karena tahta. Bagaimana karena tahta? Mungkin saat menulis dia betul-betul memang ada kebencian. Untuk menjadikan orang tidak percaya dengan sejarah itu sendiri. Kemudian di sini akan menjadikan benci kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga nanti ada kelompok orang yang mengaku Islam ternyata kesibukan mereka hanya menanamkan kebencian kepada orang-orang dekat kepada Rasulullah yang sebetulnya tanpa mereka sadari yang menghancurkan syariat dengan cara halus. Maka yang harus dibenci adalah orang-orang pembawa pesan-pesan besar dari Nabi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Siti Aisyah dimusuhi, bahkan dikatakan pelacur. Siti Khafifah juga demikian. Bahkan nanti ada perawi hadis yang sangat besar namanya Abu Hurairah. Bahkan beliau dikatakan sebagai minal mukthirina bi riwayatil ahadithi, orang banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah, termasuk Abu Hurairah adalah yang paling difitnah agar orang tidak percaya dengan Abu Hurairah. Sehingga nanti kalau perawi-perawi hadis ini sudah enggak dipercaya, maka hadis Nabi selesai habis. Enggak ada hadis Nabi lagi. Kemudian setelah itu dikatakan Quran pun juga tidak sempurna. Apalagi yang tersisa setelah itu. Ini adalah upaya orang mengaku Islam. Makanya hari ini kalau Anda melihat sekelompok orang yang ternyata sudah mulai meragukan Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar, pastikan kesesatannya. Kalau Anda menguji keimanannya, bagaimana pendapat tentang Abu Hurairah? Kalau dia masih kerodahi, maka pasti dia telah ada di otaknya kebusukan akidah. Kalau Anda tanya tentang Sayyidina Umar bin Khattab, lalu kok dia masih merenung, pasti ada kebusukan di hatinya. Dan sekarang mulai berkembang di negeri ini. Maka membaca sejarah harus hati-hati. Membaca sejarah hati-hati, upaya-upaya, kelihatan kita dirindukan untuk baginda Nabi, tanpa sadar, kita dibawa untuk memusuhi sahabat Nabi. Bahkan di saat menyebut Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam satu buku yang kita baca, adalah tidak langsung Abu Bakar. Ibnu Abi Quhafah. Ibnu Abi Quhafah disebut bapaknya, bukan nama Abu Bakarnya. Karena memang upaya untuk memalsukan, untuk mempengaruhi, untuk berbohong. Jadi sekarang termasuk, makanya kami sampaikan, akidah kita adalah akidah ahlil haqqi, ahli sunnati wal jamaati. Dengan 2 pilar besar, mencintai ahli bait Rasulullah. Yang kedua, mencintai sahabat Rasulullah. Kalau salah satu pilar ini kita runtuhkan, ambruk, nggak ada akidah. Ada orang mencintai sahabat Nabi tapi benci ahli bait. Mana? Dan itu ada namanya nawasib. Ada orang mencintai ahli bait tapi benci sahabat Nabi. Nggak mungkin dong. Bincang. Namanya rawafid, rafidah. Kemudian saat ini menjadi namanya Syiah. Dan Syiah bermacam-macam. Dan kadang-kadang kelompok Syiah ini berlindung di balik Syiah yang masih dianggap oleh kaum Sunni. Ada Syiah yang masih dianggap oleh kaum Sunni. Ini sekedar pelajaran bagi anak-anak muda yang berpikir cerdas. Ada di Yaman namanya Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah. Jadi Syiah kalau kembali ke atas, imamnya Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Itu madhab Zaidiyah. Adapun madhab Zaidiyah tidak terlalu jauh dengan madhab ahli sunnati wal jamaati. Hanya perbedaannya mendahulukan Sayyidina Ali daripada Sayyidina Uthman. Mengakui Sayyidina Bakar Siddiq, mengakui Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan kalau kita membaca, telah masuk juga syarah-syarah hadis ahli sunnah dan sebagainya. Dan hari ini yang itu adanya di Son'a.
Termasuk nanti akan keluar ulama-ulama dari asal Zaidiyah. Asal Zaidiyah. Karena Zaidiyah nanti kalau sudah menjadi alim, takharrar menjadi mujtahid mutlak. Seperti buku yang selama ini kita baca. Subulus Salam. Kahlani, kemudian Nailul Autor, Syaukani. Itu dari asalnya mereka asal madhab Zaidi. Nah, ada kelompok Syiah yang sesat yang mengkafir Abu Bakar itu, kalau ingin selamat bersembunyi, tidak semua sesat kan? Iya, kan gitulah. Dia menyebut dulu. Nah, termasuk ada satu buku yang disebarkan di negeri ini ya, menyebutkan orang ahli sunnah sudah biasa dengan bukunya orang Syiah. Kenapa kok orang Syiah sangat dimusuhi? Padahal dia sudah biasa menjadi Nailul Autor dan sebagainya. Nailul Autor adalah Syiah Zaidiyah tadi. Syiah Zaidiyah. Kita duduk dengan beberapa ulama Zaidi. Mereka mengatakan, ketemu di sana kami di Yaman. Mereka mengatakan bahasanya, yang paling memusuhi kami, yang paling berat adalah menyebut kelompok Syiah Itsna Asyariyah Imamiyah. Sangat musuhi kami. Mereka mengatakan, bagaimana mereka menganggap sama. Hanya digelari Syiah Zaidiyah, namanya karena imamnya dari Ahli Bait. Sehingga dikatakan Syiah. Jadi tolong ini dibedakan, sedikit dibedakan tentang Syiah Zaidiyah dan Syiah-Syiah yang lainnya seperti Ismailiyah dan Ja'fariyah dan yang lainnya. Kalau sudah mengajarkan permusuhan kebencian, kebaikan apa yang bisa dipetik di balik sebuah keyakinan? Nah ini kembali kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan ingat, memang ada di sana kelompok Syiah yang mencoba mengoreksi kembali tentang pemikiran-pemikiran Syiah. Syiah Zaidiyah sangat berbeda. Jadi bukan Syiah Zaidiyah itu memang kalau secara akidah, kalau kembali kepada Syiah Zaidiyah, secara akidah Syiah Zaidiyah itu adalah ikut Mu'tazilah. Sangat mengagungkan Wasil bin Atha dan lainnya, ke atasnya Mu'tazilah. Adapun fikihnya 3/4 adalah persis mirip atau sesuai dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Selebihnya ikut jumhur, ikut yang lainnya. Jadi secara fikih sangat dekat dengan fikih Hanafi. Adapun akidahnya Mu'tazilah. Dan kita semua ulama, Imam Ghazali mengatakan Mu'tazilah tidak kafir. Tapi di sana ada pemikiran-pemikiran yang keluar dari jalur. Sehingga ada kesalahan pemikiran. Ya, tapi tidak dikafirkan. Imam Ghazali mengatakan Mu'tazilah tidak dikafirkan. Sehingga kalau kita tahu dialog akidah kita, di kitab-kitab akidah ahli sunnah wal jamaah itu lebih banyak adalah dialog antara ahli sunnah dan Mu'tazilah, ahli sunnah Mu'tazilah. Memang zaman itu adalah zaman ramainya akidah Mu'tazilah. Karena waktu itu akidah Mu'tazilah menguasai negara. Dikuasai atau menguasai negara artinya bisa dipegang oleh negara, itu zaman Daulah Abbasiyah kurang lebih selama 7 abad atau 8 abad. Pun pada akhirnya berakhir runtuh, yang nongol adalah akidah ahli sunnati wal jamaati. Baik, ada beberapa kelompok Syiah yang sesat dan menyesatkan berlindung di balik nama Syiah Zaidiyah. Jadi di saat menyebutkan, ingin cari pelindung, menyebut tokoh-tokoh, yaitu Kahlani, Syaukani disebut untuk berlindung. Baik, Sayyidina Abu Bakar, kembali pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq menurut kelompok Syiah yang masuk Indonesia, yang sungguh membahayakan. Kenapa? Mengatakan Sayyidina Abu Bakar adalah musuh. Bukan sekedar tidak beriman, harus dikutuk. Termasuk putrinya. Putrinya juga disebut sebagai, lihat buku-buku yang beredar. Putrinya, putri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Sayyidat Aisyah, istri baginda Nabi SAW, lihat. Dianggap sebagai, naudzubillah, dengan gelar-gelar yang tidak pantas. Ya. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab juga dimusuhi. Lalu putri beliau Sayyidah Hafsah juga dimusuhi. Baik, nanti cukup ya. Ini adalah begitu gamblangnya bahwasanya yang mengatakan, yang mencoba memalsukan sejarah bahwa Sayyidina Abu Bakar dekat dengan Nabi untuk tahta, terjawab dengan buku kecil semacam ini. Dari kecil ini Nabi baru mulai dakwah. Dalam masa 3 tahun sembunyi, mana ada tahta, mana ada kebesaran kaum jamaah, belum ada. Tapi Sayyidina Abu Bakar sudah menerima Islam, menerima iman. Baik, ini
yang kita jadikan pelajaran yang pernah kami janjikan akan kami sisipkan masalah keyakinan dan akidah karena ini sangat penting. Kalau sudah begini membaca sejarah begini, anak-anak muda pun kalau melihat sejarah Abu Bakar begini masih paham. Bagaimana Nabi aja belum tampak dengan kebesaran kejayaannya, belum banyak pengikutnya. Bahkan sampai beliau mulai mengajak seruan ini, seruan ramai pertama adalah di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, 40-an orang. Kemudian istamarad da'watul sirriyatu, dakwah sembunyi-sembunyi berjalan thalatha sanawatin 3 tahun. Ajaba fi athna'iha katsiru minal asyrafi wal mawali. Banyak yang menyambut dari orang-orang besar, orang mulia dan mawali, budak-budak. Ba'da dzalika ummi Rasulullah SAW bil jahri. Setelah itu baru Nabi mendapatkan perintah untuk dakwah terang-terangan biqauli ta'ala fasda' bima tu'mar. Berterang-teranglah kau, jangan ragu, jangan sembunyi-sembunyi lagi untuk menyampaikan apa yang kau diperintahkan. Wa'arid anil musyrikin. Sudahlah, apapun yang mereka lakukan, tidak usah pusing. Berpalinglah dari mereka. Jangan bingung, jangan pusing. Fasaida ala sofa. Naik ke atas bukit sofa. Semoga nyampe semuanya ke sofa. Nanti ada marwah sofa. Sofa itu, kalau kita berdiri di sofa, gambarannya kayaknya sih. Karena sekarang sudah ketutup dengan bangunan masjid. Kayaknya dulu kalau kita lagi naik ke sofa, itu langsung kelihatan Ka'bah. Bukit Sofa Marwah. Karena kalau kita Ka'bah di tempat kamera itu, sofa dan Marwah. Sofa di kiri, Marwah di kanannya. Jadi sofa naik di sini Baginda. Nada qaumahu, menyeru kaumnya. Pada majtama'u, dan mereka baik-baik saja diseru oleh Nabi, diajak kumpul, ya kumpul. Qala lahum, kemudian Nabi menguji mereka apakah masih percaya dengan Nabi. Ini kan termasuk siasat untuk dikunci. Strategi dalam kecerdasan dalam bertutur kata itu, ngunci dulu. Dikunci. Hal tusaddiqunani fima akhbirukum bihi? Kalau aku ingin menyampaikan satu, ente bakal percaya enggak? Oh ya percaya dong. Waqalu jami'um na'am. Gimana enggak percaya? Majarrabna alaika kadiban mundu nasya'atika ilal an. Kami tidak pernah menemukan kamu berbohong sama sekali, wahai Muhammad. Dari dulu, dari kau tumbuh sampai sekarang. Ya percaya. Ngomong apa kau? Faqala. Setelah itu apa? Menunggu-nunggu. Apa kabar apa ini? Sebab Nabi tidak pernah berbohong. Pasti ini kalau sampai manggil begini kabar ajib ini. Bagus ini. Berita tidak tambang emas kayak intan permata atau bagaimana gitu. Karena Nabi tidak pernah berbohong. Datang semuanya, menunggu, menyiapkan telinganya untuk mendengar kata Nabi. Ternyata Nabi menyeru, "Angkidu anfusakum minan nari." Bebaskan diri kalian dari api neraka. Inni nadhirun lakum min adzabin syadidin. Aku menyeru kepada kalian, mengingatkan kalian agar tidak kena hukuman yang pedih. Kemudian ceritanya adalah panjang. Bahwa nanti disebutkan tentang menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru mulai khutbah. Wah ini mulai heboh. Apakah hanya untuk ini kau kumpulkan kami, wahai Muhammad? Apa-apaan nih? Ternyata orang yang pertama kali termasuk orang yang paling bersuara lantang adalah Abu Lahab. Faqala ammuhu Abu Lahabin. Abu Lahab mendengar seruan begini memang dipengaruhi oleh istri yang tidak baik. Memang tidak diajari silaturahmi, tidak diajari ini. Abu Lahab itu aneh. Faqala lahu ammuhu, pamannya berkata, Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Alihada jama'tana, untuk ini kau kumpulkan kita semuanya ini, ha? Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau. Fa'anzalallahu fi haqqihi surata Lahab. Akhirnya Allah malah menurunkan yang celaka bukan kamu wahai Muhammad, yang celaka orang yang mengatakan engkau celaka. Sehingga tabbat yada Abi Lahab, celaka kedua tangan Abu Lahab. Maksudnya celakalah Abu Lahab itu sendiri.
Jadi kisahnya turunnya ayat tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu mahluhu wa ma kasab. Tabbat yada abi lahabi wa tabb, celaka. Yada abi lahab wa tabba, dan sungguh celaka. Ma aghna anhu mahluhu wa ma kasab. Tidak akan berguna bagi dia hartanya dan apa yang ia cari kumpulkan selama ini. Saya selana rong dzata lahab, akan memasuki neraka yang punya lahab. Lahab itu adalah kobaran api. Kobaran api. Sehingga Abu Lahab itu orang yang punya kobaran api. Jadi orang ahli neraka dia. Ya. Sampai akhir ini. Ini adalah kisahnya. Kisah Abu Lahab yang latar belakangnya. Selama ini mungkin orang tidak membaca bagaimana Abu Lahab kok menjadi orang seperti itu. Ternyata para sejarah bisa mengintip ada pengaruh di belakangnya. Suami nggak mau bayar zakat, ternyata istrinya yang ruwet. Istri yang nggak mau membagi waris dengan benar karena dibisikin sama suaminya. Makanya pasangan itu penting sekali. Kalau tidak saling tolong-menolong dalam kebaikan, merugikan. Khulasah, ringkasannya adalah ba'da 3 sanawatin, setelah 3 tahun Nabi berdakwah dengan sembunyi, umira bil jahri, Nabi diperintahkan untuk dakwah terang-terangan, fajama'a qaumahu, kemudian dikumpulkan kaumnya, wa anzarhum adzabal akhirati, dan berikan peringatan kepada mereka agar tidak terjerumus di dalam siksa, tidak terkena siksa di akhirat nanti. Baru setelah itu ramai. Wah, mulai dari upaya-upaya untuk memusuhi Nabi, memboikot Nabi, menyakiti Nabi, dan seterusnya, dan seterusnya. Allahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.